Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yun Long. Kita langsung saja ke firman hari ini yang saya berjudul, Apa yang Kitab Suci Ajarkan Pada Kita. Untuk itu saya undang sidang jemaat untuk membuka firman Tuhan dari kitab Roma, pasal 15 ayatnya 4 sampai dengan yang ke-6. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman hari ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Engkau pimpin kami, sehingga Engkau boleh berbicara dengan jelas kepada kami pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali termasuk hamba-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, tengah, hingga kepada akhir hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, pertama-tama ingin saya ingatkan bahwa kitab suci, ya Alkitab, bukan hanya sebuah panduan bagi kita, melainkan juga untuk mengajar kita. Sehingga kita dapat belajar melakukan sendiri apa yang ditulis dalam Alkitab. Jadi artinya begini, firman Tuhan saat kita mulai mengenal Yesus, ya, Alkitab, kitab suci kita, mengajarkan kita dengan memandu. Artinya Tuhan beserta dengan kita memandu pelan-pelan, ya. Jadi kita perlu panduan untuk kita dapat berjalan. Tetapi saudara, saat kita mulai bertumbuh, maka kita perlu belajar untuk melakukannya sendiri. Jangan menunggu dipandu oleh orang. Jangan nunggu dipandu oleh pendetanya, gembalanya, atau kakak rohaninya, ya. Nanti pada saat kita tidak melakukannya lagi, kita beralasan, oh karena kita sudah nggak dipandu lagi, ya. Saudara, selayaknya seorang bayi, ya, dari dia kecil, pertama masih dipandu orang tuanya untuk belajar jalan dan lain sebagainya. Saat dia mulai bisa berjalan, maka dia akan berjalan sendiri. Mulai pertama diantar ke sekolah oleh orang tuanya, lalu kemudian lama-lama dia akan mampu untuk berangkat ke sekolah sendiri. Dan itu bukan berarti orang tuanya tiba-tiba hilang dari kehidupannya, ya. Jadi bukan berarti baik itu pendeta, gembala, atau kakak rohani saudara menghilang dari kehidupan saudara dan tidak memandu saudara. Tetapi pada saat kita sudah maju di dalam iman kita, maka kita harus menjadi lebih dewasa secara rohani dan sudah tidak perlu dipandu terus-menerus, ya, untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, melainkan kita belajar untuk melakukannya sendiri, ya. Dan tentunya seperti saya katakan tadi, ini bukan berarti kita punya gembala, pendeta kita, atau kakak rohani kita meninggalkan kita, ya. Artinya kapanpun kita melakukan kesalahan, mereka akan terus ada di situ untuk memberikan panduan itu kembali, ya. Begitu pula dengan Tuhan saya dan saudara. Tentu Tuhan Immanuel beserta dengan saya dan saudara. Tetapi Tuhan juga mau saya dan saudara memiliki inisiatif dan mampu melakukan apa yang firman Tuhan sudah ajarkan bagi saya dan saudara secara pribadi, secara sendiri. Kalau saat kita masih awal-awal mengikut Yesus, ya normal, kita masih perlu belajar di tahap awal, saudara-saudara, ya. Artinya panduan ini sangat diperlukan sekali di awal-awal langkah iman kita, karena kita nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau kita sudah mengerti banyak, dan seharusnya kita memang harus mengerti banyak saat kita sudah mengikuti Yesus begitu lama, maka harusnya kita tidak boleh memiliki kebiasaan hanya mau dipandu terus, tidak bisa berinisiatif dan melakukan sendiri, ya. Saya percaya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa firman Tuhan, ya, kitab suci saya dan saudara, yaitu Alkitab, ya, bukan hanya sebuah panduan sekali lagi, melainkan juga untuk mengajar saya dan saudara, ya. Bukan cuma memandu, tetapi juga mengajar saya dan saudara untuk melakukan apa yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan tersebut. Yang percaya katakan amin. Nah, pertanyaannya, apa yang diajarkan, ya, oleh kitab suci saya dan saudara tersebut? Apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita? Ada 5 hal yang diajarkan kitab suci pada saya dan saudara. Yang pertama, ya, kitab suci mengajarkan ketahanan, ya, atau bersabar, atau bertekun. Arti ketahanan, saya cari dari internet, ya, adalah sebuah keadaan yang tetap meskipun mengalami berbagai-bagai hal, tidak lekas rusak, berubah, atau kalah, atau luntur, dan sebagainya. Jadi kita mau diterpa berbagai macam situasi, berbagai macam hal, kita tetap,
di posisi kita, ya. Kita tetap percaya, kita tetap bertahan di dalam iman saya dan saudara. Itulah ketahanan saudara. Jadi kitab suci kita, ya, Alkitab mengajarkan ketahanan bagi saya dan saudara di dalam langkah iman kita kepada Kristus, ya. Di langkah iman kita mengikut Yesus. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9 berbunyi, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan, kalau kita tidak lemah, maka kita akan menuai pada waktunya nanti. Dan firman Tuhan yang akan mengajarkan bagaimana caranya kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi Alkitab mengajarkan saya dan saudara untuk mampu bertahan, bersabar, dan bertekun. Sebagaimana dicatat tadi Roma 15 ayatnya yang keempat, sebab segala sesuatu ditulis untuk memberikan pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Ya, jadi kita mampu untuk bertekun terus, ya, di dalam langkah iman kita kepada Yesus Kristus. Roma 5 ayat 3-4 berbunyi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudara, ya, pada saat kita melalui berbagai macam masalah, maka saudara, kita nggak boleh takut, tidak boleh gentar, malah kita harus tahu bahwa berbagai masalah tersebut akan menimbulkan ketekunan. Ya, justru harusnya berbagai masalah atau situasi yang berat dalam kehidupan kita tersebut harus mendorong kita semakin bertekun, semakin bersabar, ya, semakin bertahan di dalam iman saya dan saudara. Ya, maka pada waktunya nanti ketekunan yang kita miliki tersebut akan menimbulkan sebuah tahan uji. Ya, tahan uji artinya, ya, kalau pertama-tama kita menghadapi sebuah masalah masih cukup berat, tapi kita mampu menghadapi, mampu bertahan, dan kita sudah selesai dari masalah tersebut. Kalau ada masalah lain datang, kita lama-lama melihat bahwa ada sebuah ketahanan uji di dalam hidup kita. Mau masalah macam apapun datang, kita tidak akan goyah, kita tidak akan jatuh, saudara-saudara, ya. Itulah ketahanan yang diajarkan oleh Alkitab bagi saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Yang kedua yang diajarkan Alkitab pada saya dan saudara, ya. Saya kembali dulu ke Roma 15 ayatnya yang kelima. Ya, setelah ketekunan dikatakan di sini dan penghiburan, ya. Itulah hal kedua yang diajarkan oleh Alkitab bagi saya dan saudara. Alkitab mengajarkan penghiburan bagi saya dan saudara, atau penyemangatan, atau dorongan, ya. Jadi artinya di dalam kita menghadapi berbagai hal tersebut, bukan saja kita mampu bertahan, tetapi saudara bahkan kita mampu bertahan di dalam sukacita. Karena Tuhan memberikan penghiburan bagi saya dan saudara, ya. Dan kita boleh belajar dari Alkitab bahwa di dalam kita menghadapi berbagai masalah, bukan saja Tuhan menolong kita untuk bertahan, tapi Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi saya dan saudara, sehingga kita terhiburkan di dalam menghadapi berbagai hal, ya. Yesaya 41 ayat 10 berbunyi, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan Yosua 1 ayat 9 berbunyi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah penghiburan dari Allah saya dan saudara. Ya, di dalam segala situasi, ya, kemanapun kita pergi, dikatakan di sini Allah menyertai saya dan saudara, Allah Immanuel. Dan ini merupakan sebuah penghiburan bagi saya dan saudara, bahwa di dalam segala aspek kehidupan saya dan saudara, Tuhan akan terus memberikan semangat, memberikan dorongan bagi saya dan saudara. Dan hanya di dalam Alkitab, di dalam kitab suci saya dan saudara, di dalam firman Tuhan saja, kita memperoleh penghiburan tersebut. Yang percaya katakan amin. Hal ketiga yang diajarkan oleh kitab suci, ya, hal ketiga yang diajarkan oleh Alkitab bagi saya dan saudara adalah Roma 15 ayat yang keempat, dikatakan di sini, supaya kita berpegang teguh pada pengharapan. Jadi hal ketiga yang diajarkan oleh Alkitab adalah pengharapan. Jadi kita boleh belajar bahwa di dalam kehidupan ini ada pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kita kepada saya dan saudara. Pengharapan apa saja? Yaitu pengharapan masa depan, ya kekekalan. Saat kita menerima Tuhan Yesus, menerima keselamatan, maka hidup kita terjamin di masa yang akan datang, yaitu kita akan memperoleh kekekalan. Sehingga pada saat kita selesai di dunia ini, kita akan memulai kehidupan yang baru di dalam kekekalan. Begitu pula dengan pengharapan hari esok. Artinya mungkin tidak berbicara sampai kepada kita mati. Hari esok itu kan bisa saja saat nanti kita tua. Ya tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena ada banyak ketidakpastian di masa esok, ya, di masa yang akan datang ini. Namun demikian firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara ada pengharapan pada hari esok tersebut juga. Dan begitu pula untuk saat ini, ya. Ada harapan
bagi setiap situasi yang kita hadapi saat ini. Ada jalan keluar dari situasi kita sekarang. Inilah pengharapan yang Alkitab ajarkan bagi saya dan saudara. Wahyu 21 ayat 4 berbunyi, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah begini. Tuhan memberikan pengharapan yang artinya di masa yang akan datang ini, ya tidak akan ada lagi ratap tangis. Ya di masa kekekalan sudah nggak ada lagi ratap tangis, saudara-saudara. Ada yang pujian penyembahan kepada Allah kita ya. Namun demikian, untuk ratap tangis tidak ada, untuk air mata tidak ada, untuk air mata dihapus seperti firman mengatakan Wahyu 21, air mata tersebut harus turun dulu. Amin, ya. Jadi di dalam setiap situasi saya dan saudara, Tuhan janjikan sebagai sebuah pengharapan bahwa pada waktunya air mata kita akan dihapuskan. Tetapi ada waktunya air mata tersebut akan harus keluar, saudara-saudara. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu bertanya-tanya bahwa loh katanya Tuhan janji nggak ada air mata saya akan dihapuskan. Nggak ada air mata. Tuhan tidak pernah janji tidak ada air mata. Tuhan janjikan segala air mata akan dihapus. Jadi artinya saudara jangan kaget kalau sekali waktu dalam kehidupan saya dan saudara kita harus meneteskan air mata. Tetapi pastikanlah bahwa ada pengharapan di mana Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata saya dan saudara-saudara. Ya. Dengarkan baik-baik. Pengharapan bukanlah sebuah kemampuan untuk melihat jalan keluar dari masalah kita. Pengharapan adalah sebuah tahap iman di mana kita tahu ada jalan keluar sekalipun kita tidak melihatnya. Roma 15 ayat 13 berbunyi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Inilah pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan. Yaitu saat kita memiliki pengharapan, sesungguhnya kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Saudara, sekali lagi saat kita berpengharapan di dalam Tuhan, maka ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sekalipun kita tidak mampu, tetapi kita menjadi mampu. Yang keempat, hal keempat yang diajarkan oleh Alkitab adalah perbuatan. Ya, saudara, perbuatan apa maksudnya di sini? Tindakan, sikap, kelakuan, kebiasaan saya dan saudara sebagai orang Kristen. Jangan cuman ngakunya orang Kristen hanya karena kita ke gereja setiap hari Minggu, tetapi perbuatan kita nol, ya, di dalam Tuhan, ya. Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, perbuatan tidak menyelamatkan saya dan saudara, tetapi iman tanpa perbuatan itu sama saja seperti iman dengan tidak ada kehidupan, saudara-saudara. Ya, saat kita beriman kepada Yesus Kristus, mari kita tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan saya dan saudara bahwa kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah sesuai pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal yang kelima yang diajarkan oleh Alkitab kepada saya dan saudara, kemuliaan Tuhan. Ya, ini berbicara bagaimana Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara sudah sangat jelas tentang kemuliaannya. Ya, betapa hebatnya Allah saya dan saudara, luar biasanya Dia. Begitu juga Alkitab mengajarkan bahwa kemuliaan Dia ada di dalam saya dan saudara saat kita sudah menerima Dia. Ya, jadi saat kita terima Tuhan Yesus, maka kemuliaannya diberikan kepada saya dan saudara. Ya, kemuliaannya terpancar lewat kehidupan saya dan saudara saya. Itulah sebabnya tadi poin yang sebelumnya mengingatkan kita untuk lakukan perbuatan juga. Karena pada saat kita mengikuti Yesus, harusnya perbuatan kita memancarkan kemuliaan Tuhan, menunjukkan kebaikan Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan kita bilang keluar-keluar Tuhannya baik, ternyata perbuatan kita jahat. Akhirnya tidak mewakili kebaikan daripada Tuhan saya dan saudara. Itulah sebabnya kita diajarkan oleh Alkitab bukan saja tentang kemuliaan Dia, tetapi bahwa kemuliaan Allah itu sudah diberikan di dalam saya dan saudara. Dan kita patut untuk menyinarkan kemuliaan Tuhan ini kepada orang-orang sekeliling kita. Dan bukan cuma itu saja, berbicara kemuliaan Tuhan, Alkitab juga mengajarkan bagaimana kita mengembalikan segala kemuliaan padanya. Jadi Alkitab mengajarkan kemuliaan Tuhan, Alkitab mengajarkan kemuliaan Tuhan ada di dalam saya dan saudara, dan Alkitab mengajarkan mengembalikan segala kemuliaan padanya. Mazmur 63 ayat 4-5 berbunyi, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikian aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ini salah satu cara bagaimana kita mengembalikan kemuliaan pada Tuhan. Dengan bibir kita, apakah itu dengan berdoa, apakah itu dengan mengatakan puji Tuhan, apakah itu dengan bernyanyi, apakah saat memuji Tuhan dengan mengangkat tangan, katanya menaikkan tanganku demi namamu.
Yohanes 14 ayat 23 berbunyi, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya, saat kita mau mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, maka kita harus taat kepada firman Tuhan. Ini yang dikatakan Yohanes 14 ayat 23. Seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Artinya kita tunduk dan taat dan lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 berbunyi, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi, tanda kita benar-benar murid Yesus sekali lagi, yaitu saat kita melakukan perbuatan tersebut, yaitu kita berbuah banyak ya, berbuah di dalam Tuhan. Ini salah satu cara kita untuk mengembalikan kemuliaan pada Tuhan. Buah apa saja? Seperti Galatia 5, katakan di ayat 22-23, buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua hal ini mari kita kejar dan kita lakukan. Inilah kelima hal yang diajarkan oleh Alkitab bagi saya dan saudara-saudara. Mari kita terus ingat saudara-saudara, sekali lagi. Yang pertama, Alkitab mengajarkan ketahanan untuk kita bersabar dan bertekun di dalam iman kita sekalipun kita menghadapi berbagai hal. Yang kedua, Alkitab mengajarkan penghiburan, penyemangatan, dorongan selalu ada bagi saya dan saudara di dalam setiap situasi kehidupan. Yang ketiga, Alkitab mengajarkan pengharapan, baik itu bagi masa depan, mengenai kekekalan saya dan saudara yang terjamin oleh karena keselamatan di dalam Yesus Kristus, baik itu pengharapan hari esok, penuh dengan ketidakpastian, dan juga pengharapan saat ini, di mana Tuhan memberikan jalan keluar dari situasi kita yang sekarang. Yang keempat, Alkitab mengajarkan perbuatan, yaitu tindakan, sikap, kelakuan, dan kebiasaan kita sebagai orang-orang yang menyebut pengikut Yesus. Yang kelima, Alkitab mengajarkan tentang kemuliaan Tuhan, baik itu identitas dia di dalam kemuliaannya, dan identitas kita di mana ada kemuliaan Tuhan dalam kita, dan bagaimana kita mengembalikan kemuliaan Tuhan padanya. Haleluya, saya harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Shalom.